Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya telah dibahas etika dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan dan magang. Saat sedang PKL ataupun magang juga perlu bagi kita untuk mengetahui bagaimana etika atau cara berkomunikasi dalam lingkungan kantor. Adapun subpembahasannya adalah pengertian komunikasi, pengertian kantor, pengertian komunikasi kantor, etika komunikasi kantor, dan penerapan etika dalam bekerja. Pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari komunikator atau pemberi informasi kepada komunikan atau penerima informasi dengan menggunakan media komunikasi seperti melalui WA, email, surat menyurat, dan lain sebagainya yang diharapkan menimbulkan umpan balik dari komunikan untuk mencapai tujuan. Pengertian kantor. Kantor adalah suatu wadah atau untuk mengelola keterangan-keterangan atau informasi yang dilaksanakan oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. 2. Tempat pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan administrasi atau pekerjaan ketatausahaan. 3. Pusat pengelolaan keterangan-keterangan atau tempat para pejabat berkumpul untuk merundingkan segala sesuatu guna kepentingan kantor. Pengertian komunikasi kantor dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tata hubungan administrasi. Terjadi hubungan suatu fungsi atau kedudukan yang satu dengan yang lain, seperti hubungan komunikasi vertikal adalah hubungan antara pimpinan dengan bawahan. Hubungan komunikasi horizontal adalah hubungan antar karyawan atau pegawai dalam satu unit. Contohnya, komunikasi yang dilakukan antar karyawan pada unit keuangan. Hubungan komunikasi diagonal, yakni terjadi pada unit yang berbeda. Contohnya, manajer marketing dengan manajer produksi yang saling berkoordinasi untuk meningkatkan produktivitas, atau karyawan marketing dengan karyawan pada unit keuangan. Hubungan tata usaha. Tata usaha adalah pusat kegiatan administrasi yang memiliki tugas menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. 1. Menghimpun. Menghimpun segala informasi melalui media komunikasi seperti melalui surat menyurat, WA, telepon, dan sebagainya. 2. Mencatat. Setelah semua informasi dihimpun, maka perlu diklasifikasi atau dikelompokkan berdasarkan sifatnya, yaitu penting, yang memerlukan tindak lanjut atau diolah, biasa, dan rahasia. 3. Mengolah. Menindaklanjuti informasi sesuai pengelompokan informasi tersebut. 4. Menggandakan. Setelah ditindaklanjuti informasi tersebut, ada kemungkinan informasi tersebut dibutuhkan oleh beberapa orang, unit kerja atau organisasi lain, dan sebagainya. Maka perlu dikopi atau digandakan.
5. Mengirim. Setelah informasi digandakan, maka perlu disampaikan ke unit atau departemen atau lembaga yang terkait. 6. Menyimpan. Arsip dari informasi tersebut perlu disimpan. Karena arsip merupakan pusat informasi atau pusat ingatan, baik kejadian masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Etika komunikasi kantor. Etika komunikasi kantor adalah suatu rangkaian penyampaian informasi yang berpedoman pada etika, norma, nilai, kaidah, dan kode etik kepribadian yang meliputi tingkah laku. Komunikasi kantor merupakan hubungan antara karyawan dengan karyawan lainnya. Etika ini merupakan syarat mutlak untuk menerapkan hubungan antara pegawai. Oleh karena itu, setiap pegawai kantor dalam menjalankan tata hubungan kantor harus mempunyai 1. Kesusilaan atau budi pekerti yang baik. 2. Kesopanan dalam segala segi kehidupan dan tindakannya. 3. Kode etik adalah aturan yang harus dijadikan pedoman oleh pegawai atau karyawan, baik dalam menyelesaikan pekerjaan maupun bertingkah laku dalam melakukan tindakan. Tujuan etika komunikasi kantor. 1. Membantu seseorang atau kelompok untuk bertindak secara bebas, tapi dapat dipertanggungjawabkan. 2. Membantu pegawai untuk dapat mengambil sikap atau tindakan secara tepat. 3. Menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai. 4. Menerapkan sikap asertif dan percaya diri. Asertif dan percaya diri telah dibahas pada video sebelumnya. Manfaat etika komunikasi kantor. 1. Memudahkan komunikasi dengan orang lain, sehingga hubungan yang sudah terjalin akan semakin lebih baik. 2. Memahami informasi dari orang lain, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. 3. Menerapkan kode etik atau peraturan yang berlaku. 4. Menumbuhkan rasa saling menghargai. 5. Mempererat hubungan dengan orang lain. Penerapan etika dalam bekerja. Contoh etika dalam lingkungan kerja. Dimanapun kita berada, kita akan selalu dihadapkan pada etika, etiket, dan kode etik. Etika dalam bekerja sangat penting dikarenakan menjadi kunci atau panduan dalam profesionalisme dalam bekerja. Adapun beberapa contoh etika dalam lingkungan kerja adalah etika dalam berpakaian dan berpenampilan. Dalam berpenampilan, perlu melibatkan kata serasi dalam berbusana, baik laki-laki maupun perempuan. Yang berarti sesuai situasi dan tempat. Contoh, tidak menggunakan kaos oblong di kantor. Berarti rapi. Dengan berpenampilan rapi, maka akan menimbulkan respon yang baik bagi orang sekitarnya. Gunakan pakaian dengan ukuran yang pas. Biasakan berpakaian rapi dan tidak kedodoran. Adalah sikap. Perilaku dan sikap yang baik tentunya akan menunjang penampilan. Etika antar rekan kerja. 1. Saling memahami, menghormati, menghargai antar rekan kerja. 2.
Bersikap ramah, sopan dalam tutur kata. 3. Hindari kebiasaan bergosip, menjelekkan rekan kerja, bertengkar, dan berdebat. Berikan ucapan selamat atas keberhasilan yang dicapai rekan kerja kita. Etika menelpon dan menerima telepon. Hal-hal penting etika bertelepon adalah 1. Jangan biarkan telepon berdering hingga 2-3 kali. 2. Menjawab telepon dengan jelas dan singkat. Ucapkan selamat pagi atau siang. Serta berikan identitas dengan menyebut nama dan identitas kantor. Contoh, selamat pagi dengan Nur Akila, sekretaris PT Mitra, ada yang perlu saya bantu. 3. Apabila penelpon tidak menyebutkan nama atau kantornya, sebaiknya salah satu pertanyaan dapat diajukan dengan cara, "Maaf, saya bicara dengan siapa?" Atau, "Bolehkah saya mengetahui nama Bapak atau Ibu?" Maaf, dari mana Bapak menelpon? 4. Apabila pimpinan tidak ada di tempat, Anda dapat mengatakan, "Ada pesan yang dapat saya sampaikan." 5. Setelah menyelesaikan pembicaraan dengan penelpon, sebaiknya mengucapkan salam dan jangan meletakkan gagang telepon mendahului penelpon. Tunggu sampai gagang telepon diletakkan atau telepon ditutup selama 2 atau 3 detik oleh penelpon. Contoh lembar penerimaan telepon. Contoh lembar penerimaan telepon. Pada contoh lembar penerimaan telepon terdiri dari beberapa item seperti nama, dari, alamat kantor atau rumah, nomor telepon, kemudian isi berita pesan, tanggal, jam, diterima oleh. Mematuhi disiplin kerja. Disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan seseorang untuk menaati peraturan perusahaan atau instansi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam disiplin kerja. 1. Hadir di tempat kerja dengan tepat waktu. Tepat waktu saat masuk kerja, beristirahat, dan tepat waktu saat pulang bekerja. Yang kedua, patuh terhadap peraturan yang berlaku dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan. 3. Berkomitmen dan loyal pada perusahaan atau instansi. Itulah tadi pembahasan tentang etika komunikasi kantor. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.